samar-samar terdengar seperti suara gendingan ataupun suara-suara gamelan khas Jawa dulu beserta dengan penyanyinya ataupun sindennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam budaya Rahayu. Berjumpa lagi dengan saya di Tantra, di channel Exa Tantra, mengulik tentang misteri yang berada di humor masyarakat untuk lebih jelas dan lebih terang menurut pengalaman dari saya. Seluruh ekstra semuanya semoga diberikan kesehatan, kenyamanan hidup, kecukupan dalam rezeki, dan senantiasa selalu dalam lindungan yang punya hidup. Masih bersama saya di Tantra. Kali ini kita akan mengupas tentang misteri suara sinden di pada malam hari di suatu kampung. Perjalanan kisah ini kita dapatkan pada suatu saat kita melakukan perjalanan ke suatu kampung yang cukup jauh masih di area Jawa juga. Kala itu saya bersama dengan satu seorang teman saya bernama Anton untuk melakukan perjalanan spiritual untuk di suatu kampung. Sore menjelang maghrib, saya dan sahabat saya mempersiapkan segala sesuatunya apa yang akan kami butuhkan pada saat nanti di perjalanan kami. Di bawah rintik hujan yang masih berjalan, saya ingat betul itu saya dan teman saya itu berjalan menyusuri perkampungan sampai ke suatu kampung yang cukup terpencil tapi masih ada jalan rayanya. Pada saat malam, sudah mulai menjelang malam, kami bertamu di salah seorang yang kami kenal. Dengan menyampaikan maksud kami akan melakukan sesuatu ritual, kami akan ada suatu barang yang mau kami ambil lah. Di situ teman lama kami ini satu kampung itu tadi mengiyakan dan berpesan akan selalu berhati-hati. Singkat cerita, jam 9 malam aku udah mulai nitipin motor di situ. Saya berdua dengan sahabat saya tadi Anton berjalan menyusur tepian sungai. Karena tempat yang saya cari itu memang ada di salah satu bantaran sungai. Sesampainya di sana kami mempersiapkan segala sesuatunya, kami mulai berduduk untuk meditasi. Itu mulai angin berhembus, padahal itu masih gerimis malam. Malam yang cukup dingin itu tetap kami tahan dengan kedinginan malam dan kesunyian malam karena ada suatu hal yang sedang kami inginkan. Saya melakukan meditasi di situ terdiam cukup lama, sedangkan temanku hanya mengawasi dari kejauhan. Sampai menjelang malam pun tidak ada reaksi dari kalau heningan malam itu, tak apa-apa itu tidak ada sama sekali. Dan cukup sulit saya untuk mendapatkan titik fokus di situ, entah kenapa. Tapi lambat laun samar-samar terdengar seperti suara gendingan ataupun suara-suara gamelan khas Jawa dulu beserta dengan penyanyinya ataupun sindennya. Waktu itu aku hanya menganggap itu hanya godaan atau seperti apa, atau orang hajatan yang jauh di seberang sana. Sampai menjelang pagi, suara gamelan itu baru berhenti. Sampai menjelang pagi, ternyata aku tidak mendapatkan apapun dan tidak muncul apapun. Akhirnya saya keluar dari situ, menghampiri temanku tadi. Serambi berjalan, kami saling bercerita. Dapat apa Ki? Tidak dapat apa-apa. Ternyata mungkin meditasi kurang bagus atau waktunya kurang tepat. Di situ temanku Anton tadi mengatakan, Ki, tadi ada hajatan apa ya? Kok ada rame orang di sana? Aki pun menjawab, iya memang toh ada suara gamelan dan suara sinden. Namun itu hajatan dari mana ya? Itu kan bantaran sungai semua. Anton pun mengatakan demikian, memang tidak ada lampu, tidak ada apa. Namun kok suara itu terdengar dengan jelas. Itu serambi kami di jalan
membincang-bincang tentang apa yang sudah kami rasakan tadi. Sepanjang jalan yang kami bahas itu hanya masalah tadi. Ada suara gamelan dan suara nyanyian sinden yang cukup melantunkan lagu-lagu Jawa, dan terdengar beberapa penonton ya selayaknya ada hiburan. Sesampainya di rumah teman kami tadi, Ki Atmo, hampir menjelang subuh. Kami salam masuk, Assalamualaikum Ki Atmo, masuk kita Tantra, monggo. Di situ kayak masuk dibikinkan segelas teh hangat, temanku juga diberikan teh hangat juga sambil ngobrol. Ki Atmo menanyakan, gimana Ki, ada yang istimewa enggak dari sini, ada dapat hadiah apa? Aki menjawab, tidak dapat apa-apa, tumben Pak Atmo, tidak seperti biasanya. Namun ada hal ganjil yang Aki rasakan di sana Pak Atmo. Apa Ki? Jawabnya Pak Atmo. Aki bercerita kepada Pak Atmo. Pak Atmo, tadi di sana saya dan teman saya juga Anton ini mendengarkan kalau ada suara gamelan. Ada suara gamelan dan juga ada seperti sorak-sorak penonton. Pak Atmo tidak berani menjelaskan dan tidak berani mengatakan itu apa. Mungkin orang hajatan Ki. Enggak lah, masa orang hajatan di tepi sungai. Pak Atmo tidak berani cerita atau membuka. Ya kalau Aki pengen tahu, kembali aja Ki ke sini besok di malam Kamis pagi atau Jumat Kliwonnya saja sekalian, siapa tahu ada penerangannya lebih jelas. Oh iya kebetulan besok ya malam sakral itu ya menjadi gitu. Keesokan harinya pas tepat waktu itu saya dan teman saya lagi kembali ke tempat tersebut walaupun di posisi hujan yang masih mengguyur. Di balik rimbuan bambu, sayup-sayup Aki mendengar itu suara sinden yang sedang menari, sinden yang sedang bernyanyi, diiringi gamelan Jawa yang cukup langgam bagus. Di tengah meditasi yang sudah cukup dalam, Aki hanya berfokus untuk ingin mengetahui apa sih ini, godaan dari makhluk lain atau seperti apa. Ternyata Aki ditemui sosok yang sungguh sangat memukau, yaitu sesosok sinden. Dia hanya terdiam bisu seperti dengan muka sedih. Dengan muka sedih dan diam, ditanya juga tidak berbicara satu kata-kata pun. Datang lagi sosok berbeda dengan orang yang menggunakan pakaian seperti halayaknya seniman Jawa. Di situ beliau menceritakan bahwa sesungguhnya ini sudah rakyat yang sudah sangat lama dipendam. Di situ beliau memberikan keterangan bahwasanya dulu itu adalah satu rombongan tayub ataupun satu rombongan penghibur khas Jawa, yaitu sindennya ada, penabuh langgamnya ada, gamelannya ada, komplit itu ternyata adalah korban dari kekerasan Belanda pada saat itu. Akhirnya di situ Aki mendapatkan gambaran bahwasannya mereka itu adalah tamu yang diundang oleh Belanda ataupun kaum penjajah pada saat itu untuk dijadikan tumbal wadal jembatan. Di situ Aki mendapatkan gambaran bahwasannya jembatan itu dibangun pada saat fondasi pertama, galian pertama itu. Mereka diundang untuk menghibur pembukaan selamatan pembuatan jembatan itu. Dan tanpa disangka, tanpa mereka ketahui, bahkan penduduk sekitar pun tidak ada yang tahu. Pada saat itu mereka ditaruh ataupun digelar, diberikan tempat pagelaran itu di bawah galian yang sudah dipersiapkan untuk tubuh utama dari penyangga jembatan tersebut. Sungguh kejam mereka. Satu rombongan yang sudah mulai memainkan lantunan-lantunan lagu Jawa, menghibur masyarakat di situ dengan dalih pembukaan selamatan acara pembuatan jembatan. Tepat pada saat jam 12 malam, di mana penonton sudah mulai sepi,
para kaum tadi itu, penjajah-penjajah tadi ternyata sudah mempersiapkan semuanya. Pasir, batu, dan apa itu sudah disiapkan semua di tepi situ. Tanpa mereka sadari, yang sudah menghibur masyarakat dengan tenangnya, dengan ramainya, ditimbun hidup-hidup. Ditimbun hidup-hidup di bawah fondasi. Itu halayaknya sebagai selamatan atau sebagai wadal pengganjal jembatan tersebut. Ternyata cerita ini sudah, rumor ini sudah banyak di masyarakat, namun masyarakat jarang ada yang berani menceritakan. Karena ketakutan dulu pada saat zaman penjajah. Di situ Aki sudah jelas mendapatkan gambaran ternyata mereka adalah korban dari persembahan para penjajah tersebut untuk membuat jembatan. Ternyata tidak dipungkiri dari zaman dahulu yang namanya pengorbanan ataupun wadal tidak serta-merta hanya untuk pesugihan. Ternyata untuk juga suatu pengorbanan atau pembuatan suatu bangunan yang super, suatu bangunan dari tempat angker, itu biasanya digunakan sebagai ganjal ataupun wadah. Mereka ditimbun hidup-hidup, makanya sampai sekarang mereka kadang sering menampakkan diri kepada warga, ataupun warga sering mendengar seperti lantunan-lantunan lagu Jawa. Ternyata sumbernya dari situ. Alhasil saya berdua dengan sahabat saya menyudahi meditasi saya dan pulang lagi ke rumah Pak Atmo. Di situ saya bertemu dengan Pak Atmo dan saya menceritakan pengalaman mistis saya tadi. Ternyata Ki Atmo membenarkan, benar Ki. Ternyata dulu pada saat zaman nenek moyang kita itu ada satu rombongan yang ditumbalkan di sini. Makanya warga sekitar sering mendengar langgam ataupun suara sinden yang bernyanyi pada malam hari, pada malam-malam sakral tertentu. Wallahu alam. Kenapa sampai sekarang itu mereka belum mendapatkan ketenangan? Mungkin belum rela atau seperti apa, Aki sendiri tidak mengerti. Namun bahwasanya di sini sebenarnya Gusti Allah tidak pernah memberikan izin ataupun memberikan suatu jalan untuk seperti itu, menumbalkan sesuatu demi kepentingan sesuatu, itu tidak pernah ada. Sebenarnya untuk kita membangun sesuatu ataupun membersihkan tempat yang angker itu hanya meminta kepada yang punya hidup. Meminta kepada Gusti Allah itu pasti akan dikasih jalan entah dengan apa. Karena itu hanya suatu perwujudan penyembahan kita kepada selain Gusti Allah karena kita menumbalkan sesuatu. Ternyata benar di situ ada satu rombongan langgam ataupun ronggeng ataupun sinden yang ditimbun hidup-hidup pada saat penjajahan dulu. Sungguh kejam ya. Ternyata Aki mendapatkan jawaban perjalanan Aki tadi, kenapa ada suara sinden pada malam hari yang tidak pernah tahu di mana letak sinden tersebut. Dan kisah itu masih tetap diceritakan dari masa ke masa sampai saat ini. Dan Aki secara pribadi sudah mengupas ataupun sudah mengerti cerita itu secara pribadi. Pesan moralnya, jangan pernah meminta sesuatu kepada yang punya kawasan situ ataupun yang dinamakan makhluk halus di situ. Itu nggak boleh. Karena sesungguhnya kita hanya bisa meminta kepada Gusti Allah, maka kita akan mendapat kekalahan, keikhlasan, dan keridhaan dari yang punya hidup. Kita sebagai makhluk yang bersosialisasi, makhluk yang diberi akal, setidaknya jangan pernah melakukan hal-hal bodoh yang seperti itu. Kisah ronggeng yang tertanam hidup-hidup ini memang sungguh sangat tragis dan ironis, sehingga setiap kadang malam-malam sakral ini melantunkan bunyi-bunyi ataupun lagu-lagu yang sering mereka mainkan saat sebelum mereka tertimbun. Bersama kita doakan semoga arwah mereka bisa diterima di sisi Allah, semoga diberi ketenangan. Walaupun itu sudah masa lampau yang sangat jauh masanya dari sekarang.
Itu saja kisah dari Aki saat ini, hari untuk hari ini, kisah ronggeng yang tertanam di dalam peler jembatan ataupun fondasi jembatan yang sering menggaungkan ataupun menyanyikan lagu-lagu pada malam hari yang tanpa wujud tabungan. Untuk seluruh Exa semuanya tetap sehat, tetap hidup sehat, tetap sejahtera, tetap manunggal, tetap beribadah punya yang punya hidup. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam budaya rahayu.